Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepribadian dari seorang muslim. Tips and trik menjadi muslim yang baik. Yang pertama, tidak terpengaruh perbedaan pendapat. Tidak banyak orang yang bersependapat dengan kita. Maka dari itu, untuk menjadi muslim yang baik, kita harus berpegang teguh dengan pendapat kita akan Islam. Kita memang diharuskan menghargai pendapat orang lain, tetapi kita diharamkan untuk mengikuti sesuatu yang salah menurut syariat Islam. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang, banyak fitnah bertebaran yang bertujuan untuk mengadu domba antar agama. Dan ada pula yang mempelajari agama Islam dengan cara yang salah. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang baik, kita harus mengikuti sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun citra Islam yang baik yang dicontohkan Rasulullah. Marilah kita belajar personal branding dari Rasulullah SAW, sang pemberi tauladan uswatun hasanah kehidupan yang hidup 16 abad yang lalu. Al-Amin, sebuah julukan yang sering kita dengar sejak dahulu yang artinya Muhammad, orang yang dipercaya. Jika kita lihat sebagai sebuah personal branding, maka Muhammad Al-Amin adalah brand yang luar biasa, dan Al-Amin pun menjadi tagline yang sangat fenomenal. Tagline Al-Amin telah memenuhi kriteria bagaimana membuat tagline yang mudah diingat, singkat, jelas, fokus, dan mudah dimengerti. Dan yang lebih penting, tagline itu orisinal. Orisinalitas itu terbangun karena Rasulullah SAW memiliki ucapan, sikap, perbuatan, respon, kepedulian, dan keseluruhan perilakunya yang tidak keluar dari value terpercaya. Gelar tersebut bukanlah klaim pribadi, tetapi diberikan oleh penduduk Mekah pada saat itu. Gelar Al-Amin bahkan tetap diakui mereka yang memusuhi beliau setelah periode kenabiannya hingga saat ini. Maka, personal brand yang kuat tersebut pertama didapat karena adanya satu kesamaan visi antara hati, lisan, dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa untuk mencapai keimanan yang sempurna maka harus memenuhi syarat tasdik bil qalbi yang artinya dibenarkan hati, ikrar bil lisan diucapkan dengan lisan, dan amal bil arkan diwujudkan dalam amal perbuatan. Kedua, personal brand Muhammad Al-Amin bukanlah rekayasa, artinya personal brand tersebut benar-benar diterapkan dalam aktivasi brandingnya. Aktivasi branding adalah sebuah proses untuk menguatkan personal brand seseorang. Jadi, personal branding bukanlah merekayasa kepribadian, tapi sebuah proses untuk meletupkan keunikan yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain. Fungsi brand itu sendiri adalah sebagai pembeda dengan brand yang lain sehingga mudah dikenali. Selain itu, yang ketiga, personal branding tidak lahir dalam waktu sekejap, sehingga selalu diperlukan aktivasi branding. Muhammad SAW melakukan proses Islam bertahun-tahun dengan konsisten. Bahkan, pasca personal brandnya melejit sebagai Al-Amin dalam diri, Nabi Muhammad SAW tetap tertanam citra diri itu sampai akhir hayatnya. Jika Al-Quran adalah produk dan Rasulullah SAW adalah personal yang mewakili produk, sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah SAW dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Rasulullah hafal Al-Quran dan membuat banyak orang ikut menghafalnya. Rasulullah membacanya berkali-kali sampai hatam dan membuat orang-orang juga berkali menghatamnya. Rasulullah mengajarkan semua hal dalam Al-Quran, mulai dari cara membacanya, menjelaskan isi kandungannya, memberitahu manfaatnya, dan bahkan segala detik kehidupan Rasulullah adalah penerapan Al-Quran dari segala perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah menjadi dasar hukum dalam Islam yang kita kenal sebagai hadis. Ketika personal brand seseorang sudah kuat, maka ekuitas brand tersebut akan mengakar. Kita dapat mencontoh dari Rasulullah bahwa untuk membangun citra Islam yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Lisan dan perbuatan kita harus mencontoh Al-Quran, karena sebaik-baiknya perilaku muslim itu ada di Al-Quran dan hadis. Saya akan menjelaskan mengenai rasa ingin tahu akan agama Islam yang lebih dalam. Masih banyak sesuatu tentang Islam yang belum kita ketahui, dari segi apapun itu. Sebagai generasi muslim milenial, sudah sepatutnya kita memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam banyak hal, khususnya dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, seperti dalam kegiatan belajar di perguruan tinggi. Rasa ingin tahu yang besar juga harus kita terapkan dalam mempelajari agama Islam secara mendalam.
Maka dari itu, kita harus terus mencari sesuatu tentang Islam yang belum kita ketahui. Banyak sarana-sarana yang dapat membantu kita untuk mengetahui semua tentang Islam, mulai dari internet, buku, hingga guru, baik ustadz maupun ustazah di daerah kita. Selain itu, kegiatan seperti membaca Al-Quran dan tafsir, mendengarkan kajian keagamaan, dan selalu update tentang perkembangan Islam juga dapat membuat rasa keingintahuan kita semakin besar. Jika rasa keingintahuan kita terhadap Islam sudah secara mendalam, maka tidak mungkin jika kita tidak akan mencintai ajaran dan agama Islam secara keseluruhan. Rasa ingin tahu menurut Ibnu Khaldun dan Ibnul Qayyim mencakup 6 aspek, yaitu ilmu pengetahuan, pendidikan, metode pendidikan, sumber ilmu pengetahuan, guru dan siswa pembelajar, dan urgensi ilmu pengetahuan. Persamaan pandangan Ibnu Khaldun dan Ibnul Qayyim yaitu ilmu adalah sesuatu yang diterima oleh akal dan selanjutnya diimplikasikan oleh tubuh dan pikiran. Pendidikan pertama berasal dari orang tua, kemudian baru alam dan zaman. Akal sebagai metode utama, Al-Quran dan hadis menjadi sumber ilmu pengetahuan. Pendidik yaitu orang yang mengajarkan ilmu, sedangkan peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu atau subjek pendidikan. Dan urgensi ilmu pengetahuan yaitu tingkat derajat manusia dapat diukur dari ilmu yang dimiliki manusia tersebut. Anjuran untuk memiliki rasa ingin tahu yang besar saat mempelajari agama Islam terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Hal tersebut menunjukkan perlunya rasa keingintahuan secara mendalam saat mempelajari agama Islam dan perlunya tuntunan dari seorang guru yang berilmu. Tips selanjutnya menjadi seorang muslim yang baik, yaitu berperan sebagai penengah bagi orang lain. Islam telah menjelaskan secara sistematis kepada manusia bahwa konflik atau pertikaian telah ada dan menjadi ketentuan dalam kehidupannya. Manusia digambarkan dalam Al-Quran selalu melakukan pertikaian, baik pertikaian antara personal, keluarga, dan sosial. Al-Quran menggambarkan konflik sosial dalam dua bentuk, yaitu bentuk potensial dan bentuk aktual. Sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban dalam mendamaikan bagi yang bertikai. Apabila yang bertikai tidak mau saling mengalah, dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi perpecahan umat Islam. Silaturahim akan hancur dan akan saling membenci. Tak jarang kita berada dalam suatu konflik dan menjadi seorang penengah. Menjadi seorang penengah bukanlah hal yang mudah, harus memiliki sifat bijak, tidak memihak atau menghakimi orang lain. Ketika kita menjadi seorang penengah dalam suatu perselisihan, kita harus bisa menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memberikan situasi yang damai, melihat dari sisi dan sudut pandang pada kedua pihak tersebut. Poin yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah tentang menghargai sesama muslim. Kunci memperlakukan seorang muslim dengan sikap menghargai adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Ketika berurusan dengan orang sulit, temukan alasan atau masalah di balik perlakuan mereka yang tidak menghargai Anda. Menjadi orang baik adalah pilihan terbaik, terutama bagi seorang muslim. Semoga dari poin yang saya sampaikan ini Anda terpacu untuk menjadi lebih baik dari yang terbaik. Selanjutnya adalah menjadi pribadi yang berguna bagi sesamanya. Kita, seorang muslim, diajarkan untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain daripada mengambil manfaat atau bahkan memanfaatkan orang lain. Di dalam hidup ini, kita tidak perlu menjadi seorang yang disegani atau bahkan ditakuti. Tetapi, jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun dan orang-orang di sekitar kita. Manfaat yang kita dapatkan dari kebaikan yang kita berikan pada orang lain ini, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, "Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri."
Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa membentuk kepribadian muslim yang baik harus direalisasikan sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah. Konsep kepribadian yang baik dalam Islam identik dengan ajaran Islam